Dia Esra Soro itu, Pak, kalau debat dengan saya itu bukan kelas saya, jauh itu, jauh langit dan bumi itu. Saya Pendeta Esra Soro, saya menantang kamu. Berani tidak debat dengan saya. Kalau kamu punya nyali, terima tantangan saya. Dan kita atur waktu kapan saja. Saya tidak gentar sedikit pun. Debat poin per poin sampai salah satu menyerah. Omong kosong Ustadz Yahya Waloni dibabat habis Pendeta Esra Soro. Esra Soro bukan kelas saya dalam debat. Mari kita simak penjelasan dari Ustadz Yahya Waloni berikut ini. Dia Esra Soro itu, Pak, kalau debat dengan saya itu bukan kelas saya, jauh itu, jauh langit dan bumi itu. Kelas saya itu kalau di sini yang memang betul-betul lama di Israel itu, Bapak tahu orang yang hebat di Israel itu, yang tinggal di sini, pendeta yang hebat, Bambang Nursena, itu lama di Israel. Tapi dia kan nggak mau ya begitu-gitu. Kan dia tahu gimana kelas saya. Coba tanya dia. Karena enggak sama Yahya Waloni, tanya Bambang Nursena. Mereka itu belajar sama saya dulu di Papua sana. Jadi orang-orang yang hebat itu bukan di Nusa Tenggara Timur sana. Benarkah Ustadz Yahya Waloni yang mengatakan bahwa Esra Soro bukan kelas beliau dalam berdebat? Mari kita menyimak respon dan tanggapan dari Pendeta Esra Soro berikut ini. Kalau ada begitu banyak komentar di YouTube yang menyatakan saya tidak usah berkuar-kuar kalau berani debat langsung dengan Yahya Waloni, justru menjadi lucu, saudara. Karena 2 kali rencana debat itu selalu gagal gara-gara si Yahya Waloni ini. Saya kira dia terlalu pengecut untuk berhadapan dengan saya di dalam perdebatan. Jadi terus terang ya, bagi saudara-saudara yang komentar bahwa saya tidak berani berhadapan dengan dia, saya nyatakan di sini bahwa saya tidak takut sama sekali debat dengan Yahya Waloni. Bahkan saya berharap bisa terjadi debat dengan dia. Karena itu saudara ya, kalau dia memang punya nyali ya untuk berdebat dengan saya, maka seharusnya tidak usah menghindar. Dan saya di sini saya nyatakan kepada saudara-saudara semua, saya siap kapan saja untuk berdebat langsung, berdebat terbuka, tatap muka dengan Yahya Waloni. Ya, karena itu saya nyatakan di sini, saya tidak mempunyai koneksi lagi dengan dia ya. Nomor HP dia pada saya sudah tidak aktif semua. Dan kalau saudara memang kenal dia dan saudara memang mau mengadakan atau memfasilitasi debat antara saya dengan Yahya Waloni, silakan, saya tunggu. Saudara bisa kontak saya di nomor HP saya di bawah sini kapan saja untuk debat dengan Yahya Waloni. Tinggal kita atur waktu, tempat, dan juga cara perdebatannya. Nah, pada kesempatan ini juga saya menyatakan, kalau Yahya Waloni melihat video saya ini, saya nyatakan kepada dia kata-kata saya ini, dengar Yahya, kamu menyerang kekristenan, kamu berulang kali mengatakan bahwa kamu menantang pendeta-pendeta. Bahkan kamu mengatakan bahwa kamu bersurat ke PGI menantang pendeta-pendeta untuk berdebat, tapi tidak ada satu orang pun yang berani menerima tantangan kamu. Sekarang saya Pendeta Esra Soro, saya menantang kamu. Berani tidak debat dengan saya. Kalau kamu punya nyali, kalau kamu bukan pengecut, kalau kamu tidak hanya membual, kalau kamu tidak bodoh, terima tantangan saya. Hubungi nomor HP saya ini dan kita atur waktu kapan saja. Saya tidak gentar sedikit pun. Ya, debat poin per poin sampai salah satu menyerah. Nah, karena itu saudara, bagi saudara yang menganggap bahwa saya takut, biarlah pernyataan saya ini menjadi jawaban saya bahwa saya sama sekali tidak takut. Bahkan saya memberikan tantangan kepada Yahya Waloni
untuk debat terbuka dengan saya. Bagaimana Yahya? Apakah kamu berani? Saudara-saudara, tentu tadi kita sudah menyaksikan dan menyimak penjelasan sekaligus penegasan dari Ustadz Yahya Walloni. Demikian juga dengan respon dan tanggapan yang begitu lugas, tegas dan tuntas dari Pendeta Ezra Soru. Tentu setelah kita memperhatikan secara serius dan sungguh-sungguh, kita dapat mengambil sebuah konklusi dan kesimpulan bahwa Ustadz Yahya Walloni yang selalu merasa diri lebih hebat dalam konteks doktrin ajaran Kristen, beliau benar-benar terlihat dengan sangat jelas mengungkapkan pernyataan yang omong kosong. Kalau hanya berbicara, siapapun bisa berbicara. Kalau hanya berkoar-koar atau membual, siapapun bisa berkoar-koar dan membual. Itulah yang sedang dilakukan oleh Ustadz Yahya Walloni ketika beliau mencoba berkomentar terkait dengan Pendeta Ezra Soru. Pendeta Ezra Soru sudah berulang-ulang menanti sekaligus menunggu kapan peluang kesempatan debat terbuka dengan Ustadz Yahya Walloni. Tapi beliau dengan berbagai macam cara menghindar untuk tidak terrealisasi atau terlaksana debat tersebut. Oleh karena itu, makin jelas bagi kita bahwa Ustadz Yahya Walloni memang benar-benar tidak berani debat terbuka dengan Pendeta Ezra Soru. Justru beliau mengatakan pernyataan yang ngawur, di mana beliau berkata, kalau mau tahu siapa yang hebat, yang lama di Israel, dan dia menjadi pendeta di Indonesia, tahu namanya siapa? Pendeta Bambang Norsena. Itu kata beliau. Saya mau tegaskan, cukup sering saya bertemu dengan Dr. Bambang Norsena ketika saya dulu kuliah di salah satu sekolah tinggi teologi di Jabodetabek. Dr. Bambang Norsena tidak pernah menyandang gelar sebagai pendeta. Tapi karena beliau memang dipakai di mana-mana dalam dialog lintas iman, dalam berceramah, di dalam seminar antar iman, berkhotbah di gereja, di persekutuan, di berbagai tempat, instansi pemerintah, swasta. Orang seringkali menyimpulkan bahwa Dr. Bambang Norsena sebagai seorang pendeta. Tetapi saya mau tegaskan kepadamu Ustadz Yahya Walloni yang terhormat. Dr. Bambang Norsena tidak pernah ditakbiskan sebagai seorang pendeta. Beliau adalah seorang teolog pemikir Kristen yang sangat handal dalam konteks historisitas Alkitab. Dan juga sangat mengerti dan memahami bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, dan masih banyak lagi bahasa lain. Dia seorang cendekiawan Kristen yang sangat disegani dalam dialog agama-agama. Tapi saya kembali tegaskan kepada Ustadz Yahya Walloni, Dr. Bambang Norsena tidak pernah menyandang sebagai seorang pendeta. Jangan ngawurlah.
Catatan berikutnya yang perlu kita perhatikan. Coba tanyakan kepada Dr. Bambang Nursena. Kenal tidak dengan Yahya Waloni? Ya, barangkali karena memang pernyataannya begitu kontroversial, seperti Bible Kristen itu palsu, fiksi dan dongeng. Pernyataan beliau ada yang Matius, Markus, Lukas, Tetanus, Spiritus, Septikus. Banyak pernyataan-pernyataan beliau yang ngawur terkait dengan doktrin ajaran kekristenan. Tetapi karena kontroversialnya pernyataan-pernyataan beliau begitu ngawur sekaligus membual terkait dengan doktrin ajaran Kristen, barangkali beliau pernah didengar oleh Dr. Bambang Nursena. Tapi kalau sampai Dr. Bambang Nursena kenal dekat dengan Ustadz Yahya Waloni, saya curiga dan ragu kebenaran dari pernyataan Ustadz Yahya Waloni tersebut. Tetapi yang lebih parah, Bapak Ibu Saudara, Yahya Waloni berkata begini, mereka itu belajar sama saya dulu di Papua sana. Mereka itu berarti kalau terkait dengan pernyataan sebelumnya, termasuk maksudnya beliau, Dr. Bambang Nursena belajar dari Ustadz Yahya Waloni ketika beliau mengaku sebagai seorang pendeta, rektor Sekolah Tinggi Teologi di Papua. Saya mau mengatakan, dari mana ceritanya Dr. Bambang Nursena belajar dari seorang Ustadz Yahya Waloni ketika beliau masih Kristen? Saya sangat meragukan hal itu. Dan saya sangat tidak yakin dengan hal itu. Karena Dr. Bambang Nursena tidak akan mungkin belajar dari seorang Ustadz Yahya Waloni yang dulunya seorang Kristen dengan ilmu yang hanya datar saja, biasa saja, enggak ada sesuatu yang perlu dibanggakan dan kita salut kepadanya. Itu terlihat dari pernyataan-pernyataan beliau terkait dengan doktrin ajaran kekristenan yang begitu ngawur, menyimpang, dan tidak sesuai dengan apa yang diyakini, dipercayai oleh orang-orang Kristen. Jadi janganlah sembarang membuat pernyataan supaya kelihatan spektakuler, bombastis, fantastis, hebat, dan orang akan segan dengan pernyataan-pernyataan kita. Padahal pernyataan-pernyataan kita tidak sesuai dengan fakta atau realita yang sebenarnya. Kami orang-orang Kristen diajarkan bahwa kita tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ciri-ciri orang percaya adalah jikalau ya, katakan ya, jikalau tidak, katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Itu konfirmasi penegasan pengajaran Yesus dalam khotbah di bukit. Dan Yesus adalah teladan kami yang sempurna. Jadi adalah sangat-sangat keterlaluan ketika seseorang membuat pernyataan, tapi pernyataan itu banyak omong kosongnya, banyak bualan-bualannya, sehingga kelihatan hebat, kelihatan disegani oleh orang lain, tapi tong kosong nyaring bunyinya. Biarlah kita seperti filosofi padi. Kalau memang benar kita punya ilmu yang tinggi, padi itu makin berisi, makin merunduk. Janganlah seperti padi yang kosong, goyang-goyang tanpa arti, tapi tidak ada mutu, tidak ada sesuatu yang diharapkan dari padi yang kosong dan goyang-goyang itu.